Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video review buku bersama saya Bisri Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview buku bacaan saya yang berjudul Who Moved My Cheese. Nah, buku ini karangan dari Spencer Johnson. Nah, buku ini salah satu buku bestseller atau terlaris, dan buku ini menceritakan tentang cara Jitu menghadapi lika-liku perubahan dalam kehidupan dan pekerjaan. Dan menariknya buku ini nggak kayak banyak teori ataupun terlalu berat untuk dipahami. Tapi buku ini buku yang cukup ringan, yang berisi cerita dari 2 ekor tikus dan 2 kurcaci. Nah, 4 karakter ini yang bisa menggambarkan sifat ataupun perilaku yang secara umum yang terjadi di kehidupan yang ada gitu. Nah, 2 tikus itu bernama Sniff dan Scary. Nah, 2 karakter ini mempunyai karakter yang atau sifat atau perilaku yang berbeda, yaitu Sniff itu mampu mengendus adanya perubahan dengan cepat. Jadi satu tikus yang bernama Sniff itu dia mampu menganalisa keadaan dan mengendus apakah ada perubahan lingkungan sekitarnya. Dan si Scary ini yang segera bergegas mengambil tindakannya, namanya juga tikus. Jadi dia ketika ada sebuah perubahan dia langsung bisa mengambil tindakan dengan cepat. Berbeda dengan 2 tikus ini, dari 2 kurcaci itu namanya yaitu Hem dan Hau. Dan Hem ini memiliki sifat yang menolak dan mengingkari adanya perubahan, sedangkan Hau yang baru mencoba beradaptasi jika ia melihat perubahan gitu. Jadi dari 4 karakter tersebut mempunyai sifat ataupun karakter yang berbeda-beda, dan cerita ini sebenarnya 4 karakter yang mencari sebuah cheese atau sebuah keju di dalam sebuah labirin. Nah, cheese ini di buku ini dianalogikan sebagai tujuan atau kehidupan yang diimpikan, atau bisa diibaratkan dengan profesi idaman yang teman-teman idam-idamkan itu. Di cerita ini dianalogikan menjadi sebuah cheese ataupun keju yang dicari di dalam sebuah labirin. Dan singkat cerita, 4 karakter tersebut itu mendatangi sebuah cheese station atau stasiun keju C. Dan jadi di sebuah labirin itu ada banyak, ada cheese station A, B, C dan seterusnya. Dan di cheese station C dia menemukan sebuah keju yang banyak dan rasanya enak-enak. Jadi 4 karakter tersebut sama-sama tuh mendatangi sebuah cheese station C yang di dalamnya terdapat keju tersebut. Keju yang 4 karakter ini idam-idamkan, yang dia pinginin. Karena usahanya untuk mencari di labirin, akhirnya dia mendapatkan. Tapi ada perilaku yang berbeda. Ketika tikus itu mendapatkan cheese di cheese station C, dia tetap memperhatikan sekitar. Apakah di cheese station C ini ada perubahan atau enggak? Apakah kejunya berubah rasa, ataukah kejunya berkurang, ataukah kejunya semakin sedikit, atau apapun itu dilihat dan diawasi setiap harinya. Jadi hari demi hari itu si tikus Sniff dan Scary ini setiap harinya memperhatikan sekitar. Nah, beda dengan 2 kurcaci. Ketika 2 kurcaci tersebut sudah mendapatkan keju di cheese station C, dia santai dan merasa ini cheese di cheese station C ini sangatlah banyak dan nggak mungkin bakal habis gitu kejunya. Jadi ketika dia mendatangi hari demi hari dari rumah ke cheese station C, ya hanya berleha-leha dan menikmati menikmati keju yang ada di cheese station C. Dan suatu ketika tiba-tiba di suatu hari cheese di cheese station C atau keju di cheese station di stasiun C itu tiba-tiba hilang. Nah, bedanya ketika keju itu hilang, si tikus itu karena sudah memperhatikan sekitar, dia sudah paham dan langsung mengambil sepatunya, mengambil tindakan untuk mencari keju di cheese station yang lain. Beda dengan si 2 kurcaci, ketika dia menemukan kejunya di cheese station C itu hilang, dia menyalahkan keadaan dan hanya menunggu. Kayaknya ada yang memindahin deh keju ini di cheese station C ke cheese station yang lain, dan menunggu
kayaknya besok akan ada. Jadi hari demi harinya cuman bolak-balik dari rumah ke cheese station C untuk menunggu kejunya kembali. Itu dua kurcaci. Beda dengan dua tikus. Ketika cheese di cheese station C itu hilang, dia langsung mengambil tindakan untuk mencari cheese di cheese station yang ada di labirin. Sehingga di pencarian tersebut si dua tikus itu, Sniff dan Scary, mendapatkan cheese yang lebih besar, yang lebih enak dan lebih bermacam-macam variasinya di cheese station N. Dan beda dengan si dua kurcaci, dia hanya menunggu dan hanya menunggu dan menyalahkan keadaan lah sampai yang dia dapatkan tidak ada apa-apanya gitu. Nah, dari cerita tersebut ada beberapa pelajaran, setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, berani memperluas comfort zone. Jadi ketika sudah mendapatkan cheese yang dia cari, dia juga harus si tikus ini memperhatikan keadaan atau memperluas zona nyaman. Ketika takutnya besok cheese ini akan habis atau cheese ini akan hilang, dia sudah bisa mendapatkan cheese yang lain. Jadi dia sudah siap untuk menerima perubahan atau memperluas zona nyamannya. Terus yang kedua yaitu bergerak dengan cepat. Karena si tikus atau dua tikus itu memiliki karakter atau sifat yang cepat untuk menyadari sesuatu, cepat untuk mengambil keputusan, maka dia ketika keju di stasiun C itu habis, dia langsung mencari keju di stasiun yang lainnya di dalam labirin. Beda dengan dua kurcaci, dia hanya menunggu, tidak bergerak karena banyak berpikirnya, alah mungkin besok akan kembali kejunya atau di luar sana juga nggak bakal ada keju lagi gitu. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari. Terus yang ketiga yaitu tidak menyerah dengan kegagalan atau menyerah dengan keadaan. Jadi ketika cheese station C itu kejunya hilang, tidak menyalahkan keadaan atau hanya menunggu perubahan itu datang tiba-tiba. Perubahan datang tiba-tiba tanpa adanya kita perubahan. Jadi ketika ada sesuatu perubahan, nggak boleh kita terpaku dengan keadaan kita. Harus kita juga bisa mengikuti perubahan tersebut hingga kita nggak ketinggalan zaman gitu. Terus yang keempat yaitu memperhatikan perubahan-perubahan kecil. Ini penting banget ketika kita menjalankan bisnis ataupun usaha. Kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak boleh terpaku pada suatu strategi ataupun suatu produk, sehingga ketika ada perubahan kita juga sudah siap untuk menyesuaikan. Jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal kecil. Harus kita pahami perubahan-perubahan kecil yang ada pada diri kita ataupun kehidupan kita. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan tentang buku Who Moved My Cheese. Ini buku sangat bagus, ceritanya ringan. Teman-teman bisa membacanya masing-masing atau membeli bukunya di toko buku terdekat. Terima kasih, mungkin cukup sekian review buku kali ini. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.